Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk bapak-bapak hebat di seluruh penjuru dunia. Pernah nggak sih merasa seperti dunia melambat setelah pensiun? Jam alarm tak lagi berbunyi pagi-pagi, baju kerja tergantung rapi tapi tak lagi dipakai, dan hari-hari terasa kosong, hening. Tapi tunggu dulu, Bapak. Siapa bilang hidup itu berhenti setelah pensiun? Faktanya, banyak pria justru memulai babak terbaik dalam hidupnya justru setelah mereka berhenti dari pekerjaan resmi. Bukan karena uang, tapi karena mereka menemukan kembali makna hidup yang lebih dalam. Lihat saja sekeliling, ada yang mulai bertani, menulis, berdagang kecil-kecilan, bahkan jadi pembicara atau motivator di usia 65 tahun ke atas. Dan semua itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan untuk tidak menyerah. Kita sering terlalu terpaku pada kata pensiun, seolah-olah itu akhir dari segalanya. Padahal justru bisa jadi titik balik. Karena hidup itu bukan hanya tentang bekerja mencari nafkah, tapi juga tentang memberi arti, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas. Mengapa banyak pria justru lebih sukses setelah pensiun? Apa rahasia mereka? Dan apa saja langkah kecil yang bisa mulai Bapak lakukan hari ini juga? Kalau Bapak merasa usia sudah senja dan peluang makin sempit, tunggu dulu. Video ini bisa jadi adalah pengingat bahwa Tuhan belum selesai menulis kisah Bapak. Tetap di sini ya, karena bagian berikutnya akan membahas kenapa banyak pria merasa hidupnya selesai setelah pensiun. Dan yang lebih penting, bagaimana bangkit dari perasaan itu. Tapi sebelum lanjut, coba tulis dulu di komentar. Hal apa yang paling ingin saya lakukan setelah pensiun? Siapa tahu jawaban Bapak bisa menginspirasi orang lain. Mari kita jujur sebentar, Bapak. Setelah pensiun, banyak pria merasa seperti kehilangan arah. Bukan hanya karena berhenti bekerja, tapi karena tiba-tiba segala rutinitas berubah. Yang dulunya setiap pagi sibuk bersiap, sekarang malah bingung harus ngapain. Ini bukan hanya soal kehilangan gaji, tapi juga kehilangan identitas. Selama puluhan tahun, kita terbiasa dikenal sebagai Pak Guru, Pak Manajer, Pak Polisi, atau Pak Kepala Dinas. Tapi setelah pensiun, panggilan itu hilang. Tiba-tiba saja kita hanya dipanggil Simbah atau Pak RT. Lalu muncul perasaan hampa. Kadang disembunyikan, kadang dibiarkan. Tapi lama-lama bisa jadi beban yang berat. Bapak enggak sendirian. Sebuah studi dari Institute of Economic Affairs di Inggris menyebutkan, risiko depresi meningkat sebesar 40% pada pria yang baru saja pensiun, jika mereka tidak memiliki rencana aktivitas atau jaringan sosial yang kuat. Mengapa bisa begitu? Karena sebagian besar dari kita, secara tidak sadar, meletakkan harga diri kita pada pekerjaan. Begitu pekerjaan itu hilang, rasanya seperti diri kita juga ikut hilang. Belum lagi kalau lingkungan sekitar mulai berkata, udah tua, istirahat aja. Atau malah, ngapain sih Bapak masih sibuk? Padahal, justru di usia ini kita punya waktu dan pengalaman lebih. Tapi kalau kita terus-menerus merasa tidak berguna, rasa kecewa itu bisa berubah jadi marah, putus asa, bahkan penyakit. Banyak pria di atas 60 tahun mengalami kondisi yang disebut post-retirement identity crisis, yakni krisis identitas setelah pensiun. Ini bukan hal sepele, karena bisa berdampak pada kesehatan mental, relasi keluarga, dan semangat hidup. Maka, penting banget untuk mengenali perasaan ini sejak awal. Bukan untuk dikeluhkan, tapi agar bisa kita lawan. Dan kabar baiknya, banyak pria hebat berhasil bangkit setelah melewati fase ini. Mereka bukan orang luar biasa, hanya orang biasa yang memilih untuk bangkit. Di bagian berikutnya, kita akan bahas kenapa justru usia tua bisa jadi keunggulan, bukan kelemahan. Tapi sebelum lanjut, coba deh Bapak tulis jujur di hati. Apa yang paling saya rindukan setelah pensiun? Menjawab ini adalah langkah awal untuk memahami apa yang perlu kita pulihkan. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang mari kita balik cara pandang. Kalau tadi kita bahas kenapa banyak pria merasa kehilangan arah setelah pensiun, sekarang kita lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana jika justru usia yang dianggap kelemahan adalah kekuatan kita yang paling besar?
Banyak orang mengira, wah, sudah 60 tahun. Tenaga nggak sekuat dulu, gagasan juga sudah nggak segar. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Usia itu membawa sesuatu yang tak dimiliki anak muda. Pengalaman, kesabaran, keteguhan, kedewasaan emosional. Hal-hal inilah yang seringkali jadi kunci sukses dalam usaha maupun kehidupan sosial. Contohnya siapa? Intan Oranye kecil Colonel Sanders memulai usaha KFC saat usianya 65 tahun. Resep ayam gorengnya ditolak lebih dari 1000 kali, sebelum akhirnya jadi restoran raksasa dunia. Intan Oranye kecil Grandma Moses, pelukis terkenal dari Amerika, baru mulai melukis secara serius di usia 78 tahun. Intan Oranye kecil bahkan di Indonesia sendiri, banyak tokoh masyarakat dan kiai yang justru paling dihormati setelah memasuki usia senja, karena ilmunya makin matang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di usia pensiun, kita sudah tidak lagi dikuasai ambisi yang membara. Kita lebih tenang dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru, dan tidak mudah tergoda hal-hal yang tak penting. Bahkan dalam dunia bisnis, banyak investor menyebut bahwa pengusaha berusia 60 lebih stabil dan sabar. Sebuah studi dari Emite Sloan Management menyatakan, usaha yang dimulai oleh orang berusia 60 tahun ke atas memiliki peluang sukses 1,7 kali lebih tinggi dibandingkan yang dimulai oleh usia 30-an. Kenapa? Karena mereka tahu kapan harus maju, kapan harus bertahan, dan kapan harus minta bantuan. Jadi, jangan merasa minder karena uban makin banyak atau langkah makin pelan. Justru di usia inilah Bapak punya modal terbesar, yaitu hidup yang telah dilewati dengan jatuh bangun, pahit manisnya dunia, dan pelajaran yang tak tertulis di buku manapun. Dan ingat, orang-orang muda itu bukan sedang meninggalkan kita. Mereka sedang menunggu kita berbagi ilmu dan semangat dari pengalaman yang sudah kita kumpulkan selama ini. Di bagian berikutnya, kita akan bahas lebih konkret. Apa saja kegiatan dan usaha yang cocok dimulai setelah pensiun? Karena semangat saja tidak cukup, kita perlu arah yang jelas. Tapi sebelum lanjut, coba jawab jujur. Jika Bapak punya kesempatan kedua, usaha apa yang ingin Bapak coba? Tulis di kolom komentar, siapa tahu jadi inspirasi untuk penonton lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bapak sudah punya semangat, sudah punya pengalaman. Tinggal satu hal, mau dipakai untuk apa? Berikut ini 7 kegiatan dan usaha sederhana yang sangat cocok dimulai setelah pensiun. Nggak butuh modal besar, tapi bisa membawa makna besar untuk diri sendiri dan orang sekitar. 1. Menulis buku, memoir, atau cerita hidup. Setiap Bapak pasti punya cerita unik. Entah itu kisah masa kecil saat listrik belum ada, kisah membangun rumah pertama, atau perjuangan menghidupi keluarga. Kenapa tidak ditulis? Zaman sekarang, menulis buku tidak harus cetak mahal. Bisa dimulai dari blog, diketik pakai HP, lalu diedit dan dibagikan ke anak cucu, atau bahkan dijual di marketplace. Banyak pria lansia justru jadi penulis produktif, karena punya banyak pengalaman dan kedalaman rasa. Dan siapa tahu, tulisan itu kelak jadi warisan yang abadi. Tips: tulis 15 menit sehari. Mulai dari cerita yang paling membekas di hati. Tak perlu indah, cukup jujur. 2. Bertani atau berkebun organik di lahan sempit. Ini cocok banget untuk Bapak yang tinggal di desa atau pinggir kota. Tanam sayur organik seperti bayam, kangkung, atau cabai rawit di pekarangan rumah. Kalau tidak ada tanah, pakai pot atau paralon bekas. Banyak bapak-bapak lansia yang menemukan kebahagiaan dan ketenangan jiwa dari berkebun. Apalagi kalau hasilnya bisa dimakan sendiri, dibagi ke tetangga, bahkan dijual. Contoh nyata. Pak Edi di Magelang menanam 20 pot sawi hijau di samping rumah. Sekarang beliau panen tiap 2 minggu dan jual ke warung sekitar. 3. Bisnis kuliner rumahan. Kalau Bapak atau Ibu di rumah jago masak, ini peluang besar. Bisa mulai dari makanan khas seperti tempe bacem, sambal terasi, atau bolu kukus yang dijual ke tetangga, pasar, atau lewat anak-anak di media sosial. Kelebihannya, modal kecil, dapat dikerjakan santai di rumah. Dan, makanan adalah kebutuhan abadi. Tips: mulai dari 1 menu andalan. Bikin kemasan sederhana tapi bersih.
Foto makanan dengan cahaya alami lalu bagikan ke grup WhatsApp. 4. Menjadi mentor atau pelatih untuk anak muda. Pengalaman kerja Bapak selama puluhan tahun itu sangat berharga. Daripada hanya disimpan, kenapa tidak dibagikan ke generasi muda? Misalnya, mantan guru bisa bantu anak-anak di sekitar belajar. Mantan tukang bangunan bisa melatih pemuda membuat rumah kecil. Mantan PNS bisa bantu anak muda menyiapkan tes CPNS. Banyak anak muda haus bimbingan, tapi kurang figur yang membumi. Bapak bisa jadi sumber ilmu dan teladan yang nyata. Tips: mulai dari lingkungan sendiri, masjid, pos ronda, warung kopi, atau bahkan cucu sendiri. 5. Jual beli online barang kecil yang unik. Nggak semua bisnis online harus ribet. Bapak bisa mulai dari barang-barang yang Bapak suka. Misalnya jam tangan tua, buku bekas, alat pancing, atau mainan lawas. Cukup foto, lalu upload di platform seperti Tokopedia, Facebook Marketplace, atau bahkan Wastatus. Banyak kolektor suka barang yang tidak bisa ditemukan di mall. Contoh, Pak Wawan di Jombang jualan batu akik bekas koleksi sejak muda. Sekarang sudah kirim ke 15 kota dan dapat penghasilan tambahan bulanan. 6. Membuka jasa kecil-kecilan sesuai keahlian. Bapak bisa mengajar, memperbaiki barang elektronik, membuat kandang ayam, menyulam jaring, atau sekadar bantu tetangga menyusun laporan ke kelurahan. Seringkali jasa ini justru dibutuhkan karena Bapak sudah dikenal punya ketelitian dan pengalaman. Tak usah gengsi. Kadang jasa kecil bisa jadi pintu rezeki besar. Tips: sediakan papan kecil di depan rumah. Terima servis kipas angin, harga seikhlasnya. 7. Menjadi konten kreator lansia inspiratif. Siapa bilang dunia digital hanya untuk anak muda? Sekarang makin banyak kakek-kakek yang jadi inspirasi di media sosial. Ada yang membagikan cerita bijak, ada yang sekadar memasak, atau bercerita soal zaman dulu. Bapak bisa pakai HP biasa. Nggak perlu edit ribet. Cukup jadi diri sendiri, jujur, sederhana, dan konsisten. Contoh, kakek Udin dari Bandung bikin konten cerita rakyat Sunda sambil minum kopi. Videonya ditonton ratusan ribu kali. Kesimpulan bagian D. Dari ketujuh ide tadi, semua bisa dilakukan dengan modal kecil, tapi hasilnya bisa besar. Bukan hanya soal uang, tapi juga harga diri dan kebahagiaan. Karena yang paling dibutuhkan setelah pensiun bukan pekerjaan, tapi perasaan bahwa kita masih berguna. Sekarang coba jawab di kolom komentar. Dari 7 ide tadi, mana yang paling menarik untuk Bapak coba duluan? Dan kalau Bapak punya ide lain yang belum disebut, tulis juga ya, biar bisa saling menginspirasi. Mari saya ceritakan satu kisah yang selalu membuat saya terdiam sejenak setiap kali mengingatnya. Namanya Bapak Marsudi, usia 72 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Dulu, beliau adalah pegawai kantor kecamatan selama hampir 35 tahun. Sejak muda, hidupnya teratur. Jam 7 pagi berangkat kerja, pulang jam 3 sore, tidur tepat waktu, tak pernah neko-neko. Sampai akhirnya pensiun di usia 60. Awalnya terasa tenang. Tapi lama-lama sepi. Anak-anak sudah merantau, istri sibuk mengurus rumah. Tak ada lagi yang menelpon karena urusan pekerjaan. Hari-hari beliau habiskan duduk di beranda, memandangi halaman kosong. Sampai suatu pagi, saat sedang menyapu, beliau melihat anak-anak remaja nongkrong sambil main ponsel, saling mengejek, dan tak jarang berteriak-teriak tanpa arah. Tak ada kegiatan, tak ada aktivitas positif, hanya menunggu waktu lewat. Kalau mereka tumbuh seperti ini terus, pikir beliau, siapa yang akan melanjutkan desa ini nanti? Hari itu, Pak Marsudi memberanikan diri memanggil 3 anak muda dan mengajak mereka berbincang. Awalnya ditolak, tapi beliau tidak menyerah. Hari berikutnya beliau datang lagi, kali ini membawa kopi dan gorengan. Lama-lama, 3 anak tadi mulai mendengar cerita Pak Marsudi. Tentang tanah desa yang subur, cara menanam bawang merah dengan benar, dan sejarah sawah yang pernah menyelamatkan warga dari kelaparan puluhan tahun lalu. Dan dari situ, perubahan kecil mulai terjadi. Pak Marsudi meminjam lahan kecil milik tetangganya. Ia ajak anak-anak muda tadi menanam cabai, kangkung, dan jahe merah. Tidak ada gaji, tapi semua hasil panen dibagi rata.
Lalu ia buka kelas sore untuk mengajari cara mencatat keuangan sederhana, menulis surat permohonan bantuan, dan membuat proposal kegiatan desa. Tahun keempat, para pemuda ini membentuk kelompok tani milenial. Mereka menjual hasil panen organik secara online. Dan Bapak Marsudi, beliau jadi semacam pembina tak resmi yang disegani. Kini, setiap pagi, halaman rumah Pak Marsudi penuh tawa anak-anak muda. Beliau tak lagi duduk diam. Beliau hidup dengan semangat yang lebih besar dari saat masih kerja dulu. Saat ditanya, kenapa Bapak masih repot-repot seperti ini? Beliau hanya menjawab pelan. Karena saya belum selesai hidup. Dan saya ingin meninggalkan sesuatu yang lebih baik dari sekadar nama di batu nisan. Bapak-bapak yang saya hormati, kisah tadi bukan untuk mengagungkan satu orang. Tapi sebagai pengingat, bahwa semangat memberi tidak dibatasi usia. Kadang, satu langkah kecil saja, seperti menyapa anak muda, atau berbagi ilmu lama, bisa mengubah masa depan satu desa. Jadi, kalau hari ini Bapak masih merasa belum berguna, ingatlah, selalu ada yang bisa kita wariskan. Bukan uang, tapi nilai. Bukan jabatan, tapi keteladanan. Sekarang giliran Bapak. Kalau diberi kesempatan untuk membagikan satu ilmu atau pengalaman ke anak muda, apa yang ingin Bapak ajarkan? Coba tulis di komentar ya. Siapa tahu ada yang sedang mencari bimbingan seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati. Satu hal yang tak terlihat tapi seringkali menghantui banyak pria setelah pensiun adalah penyesalan. Bukan karena gagal, tapi karena merasa, seandainya dulu saya lebih berani, lebih sabar, lebih terbuka. Seandainya dulu saya lebih dekat dengan anak-anak, lebih sehat, lebih banyak berbuat, tapi Bapak tahu, penyesalan itu seperti membawa beban batu di punggung. Beratnya tak terlihat, tapi bisa membuat langkah kita makin lambat, bahkan berhenti. Itulah kenapa bagian ini sangat penting. Bagaimana caranya menjaga hati agar tetap ringan, dan tidak terjebak dalam penyesalan? Berikut beberapa tips psikologi sederhana, tapi ampuh, yang bisa mulai Bapak jalani hari ini juga. 1. Tulis ulang arti, sukses, versi Bapak sendiri. Di usia muda, mungkin kita mengejar gelar, jabatan, atau harta. Tapi di usia senja, sukses bisa jadi hal yang sangat berbeda. Bisa makan dengan tenang. Masih punya teman ngobrol. Bisa sujud dan syukur setiap pagi. Melihat anak cucu tumbuh baik. Itu semua juga bentuk kesuksesan yang layak dibanggakan. Latihan. Tulis 3 hal yang paling Bapak syukuri hari ini. Bukan kemarin, bukan besok. Tapi hari ini. 2. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ini racun yang diam-diam menyusup ke hati. Teman saya punya rumah besar. Saudara saya usahanya maju. Loh, si Anu udah umrah, saya belum. Tapi hidup bukan lomba. Setiap orang punya jalan masing-masing. Dan yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya mereka rasakan di dalam. Kata kuncinya, cukup. Cukupkan hati. Karena hati yang cukup adalah dasar dari hidup yang damai. 3. Fokus pada kontribusi, bukan kompetisi. Usia senja bukan saatnya bersaing, tapi saatnya berbagi. Jangan pikirkan berapa yang kita punya, tapi berapa yang masih bisa kita beri. Bantu tetangga memperbaiki pagar. Ajak anak muda ngobrol. Kirim sayur ke panti jompo. Doakan teman yang sedang sakit. Tindakan-tindakan kecil ini bisa mengangkat rasa diri yang selama ini mungkin mulai menurun. 4. Luangkan waktu untuk hal yang pernah ditunda. Setiap orang pasti punya impian masa lalu yang belum sempat terwujud. Ada yang ingin belajar silat lagi. Ada yang dulu suka menggambar, tapi terhenti karena kerja. Ada yang ingin mengaji lebih dalam, tapi dulu sibuk mengejar nafkah. Sekarang saatnya. Tak perlu sempurna. Yang penting mulai. Karena tak ada kata terlambat untuk hal-hal yang memberi kebahagiaan. 5. Terima diri dengan lapang. Salah satu sumber penyesalan terbesar adalah menolak kenyataan. Menolak tubuh yang mulai lemah. Menolak rambut yang memutih. Menolak kenyataan bahwa anak-anak sudah punya dunia sendiri. Tapi justru dengan menerima kenyataan itulah, hati menjadi lapang. Dan dari kelapangan itulah datang ketenangan.
Sebuah penelitian dari University of Michigan menyebutkan, lansia yang menerima proses penuaan dengan sikap positif memiliki risiko depresi 35% lebih rendah dibanding yang menolaknya. Jadi bukan soal tidak menua, tapi soal bagaimana kita memandang usia kita sendiri. 6. Jangan ragu minta maaf, jangan malu memaafkan. Seringkali, penyesalan terbesar datang bukan karena kegagalan, tapi karena relasi yang rusak. Putus komunikasi dengan anak, salah paham dengan teman lama, atau marah bertahun-tahun tanpa sebab yang jelas. Jika ada yang seperti itu, cobalah hubungi. Kalau tak bisa langsung, kirim pesan. Kalau tak berani bicara, cukup doa. Karena maaf yang tak diucapkan bisa membebani kita lebih lama dari yang kita sadari. 7. Ingat, nilai diri Bapak bukan ditentukan oleh apa yang sudah tidak bisa, tapi oleh apa yang masih bisa diberikan. Selama Bapak masih bisa tersenyum, menyapa orang lain, dan berbagi secangkir teh hangat, maka Bapak masih bernilai. Selama Bapak masih bisa mendoakan, menenangkan cucu, menyemangati tetangga, maka Bapak masih berarti. Jangan biarkan usia menutup cahaya yang Bapak punya. Sekarang, coba tulis satu hal yang Bapak rasa masih bisa dilakukan hari ini, sekecil apapun itu. Karena makna hidup tidak datang dari hal besar, tapi dari hal kecil yang dilakukan dengan hati besar. Kita seringkali merasa bahwa untuk menjadi sukses, kita harus sudah jadi di usia muda. Namun, kisah-kisah dari banyak pria Indonesia justru membuktikan sebaliknya. Ada banyak tokoh inspiratif dari negeri kita sendiri yang baru memulai langkah besar setelah masa pensiun tiba. Dan hebatnya, mereka tidak hanya bertahan, tapi bersinar. Mari kita mulai dengan kisah Pak Slamet Raharjo, seorang mantan pegawai Dinas Pertanian di Jawa Tengah. Setelah pensiun di usia 60 tahun, beliau memutuskan untuk memanfaatkan lahan kosong miliknya menjadi kebun hidroponik kecil-kecilan. Saat itu, banyak orang mencibir. Sudah tua, masih saja kerja, katanya. Tapi Pak Slamet tidak patah semangat. Ia belajar dari nol tentang cara menanam sayuran secara hidroponik lewat internet dan komunitas tani lokal. Dalam waktu 2 tahun, hasil kebunnya tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tapi juga mulai dijual ke pasar dan rumah makan. Kini di usianya yang menginjak 70 tahun, Pak Slamet menjadi narasumber di berbagai pelatihan pertanian organik. Saya justru merasa lebih hidup setelah pensiun, katanya sambil tertawa. Ini bukan sekadar hobi, tapi misi hidup baru yang ia temukan. Lalu ada Pak Harun dari Bandung, mantan guru matematika SMA. Ia selalu menyukai kerajinan tangan dari bambu, tapi selama masa dinasnya, tak pernah sempat menekuni secara serius. Setelah pensiun, ia mulai membuat miniatur angklung dan rumah adat dari bambu, yang awalnya ia berikan sebagai hadiah ke cucunya. Namun, siapa sangka, karyanya menarik perhatian komunitas seni lokal dan akhirnya dipamerkan di berbagai galeri kerajinan. Hari ini, Pak Harun sudah memiliki toko online sendiri dan bahkan mengekspor karya ke luar negeri. Ia sering berkata, pensiun bukan akhir. Justru itu pintu gerbang untuk berkarya tanpa tekanan. Kita juga tidak bisa melupakan kisah Pak Yusuf, yang memulai bisnis warung kopi di Yogyakarta setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai sopir. Modal awalnya hanya tenda kecil dan semangat untuk ngobrol dengan orang-orang. Tapi dari interaksi itu, ia menemukan banyak ide dan memodifikasi warungnya menjadi tempat nongkrong yang ramah lansia. Tidak pakai musik keras, ada bacaan koran harian, dan disediakan teh jahe gratis setiap pagi. Kini warungnya ramai oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Dan Pak Yusuf menyebut warung itu sebagai tempat bertukar energi. Dari yang awalnya hanya tempat ngopi biasa, kini menjadi pusat komunitas lokal. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah tadi? Pertama, semua pria ini tidak memulai dari sesuatu yang mewah. Mereka menggunakan apa yang mereka punya, lahan kosong, keahlian, atau bahkan sekadar semangat dan waktu. Kedua, mereka tidak menunggu sempurna untuk mulai. Mereka mulai dulu, lalu belajar sepanjang jalan. Mereka menghadapi tantangan, tapi tetap maju. Ketiga, mereka menemukan makna baru dalam hidup setelah pensiun. Tidak hanya soal uang, tapi juga tentang kebermanfaatan dan harga diri. Jadi jika Anda masih merasa terlambat atau berpikir usia pensiun itu waktunya berdiam diri saja,
pikirkan lagi. Mungkin justru itu waktunya Anda bersinar. Waktunya Anda menunjukkan pada dunia bahwa hidup bisa dimulai kembali, dengan semangat baru, karya baru, dan kebahagiaan yang lebih murni. Mari kita tarik napas dalam dan lihat kembali perjalanan kita hari ini. Kita sudah membahas bahwa usia bukan penghalang untuk sukses, bahkan bisa jadi momentum terbaik. Bahwa mitos soal pria pensiun harus diam di rumah sudah usang. Bahwa banyak tokoh hebat justru memulai langkah besarnya setelah usia 60 tahun. Bahwa pengalaman hidup, ketenangan berpikir, dan jaringan pertemanan yang luas justru menjadi modal emas di usia senja. Artinya, Anda belum terlambat. Anda baru saja siap. Ingat, kunci sukses di usia pensiun bukan pada seberapa besar modal uang, tapi seberapa kuat niat, konsistensi, dan keberanian untuk mencoba. Bahkan langkah terkecil seperti mulai menulis, berdagang kecil-kecilan, berbagi ilmu, atau membangun komunitas, bisa membuka pintu besar yang tak terduga. Kalau hari ini Bapak merasa belum berguna lagi, atau merasa kalah oleh zaman, ingatlah, banyak pria sukses baru menemukan jati dirinya saat yang lain mulai menyerah. Jangan biarkan usia mengerdilkan semangat. Karena justru di usia inilah kita punya waktu, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk membuat makna yang lebih dalam dalam hidup. Hari ini mungkin Bapak merasa sendirian. Tapi siapa tahu, besok nama Bapak dikenang karena satu langkah berani yang dimulai hari ini. Sekarang, saya ingin dengar dari Bapak-Bapak semua. Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa saling menginspirasi dan membangun jaringan bersama. Dan kalau Bapak merasa video ini menyentuh hati atau membuka pikiran, bantu share ke teman atau saudara yang sedang memasuki masa pensiun. Kita sama-sama bangun semangat baru di usia emas. Terima kasih yang sudah hadir dari berbagai daerah. Dari Surabaya, Bandung, hingga Palembang, saya sangat menghargai semangat Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, karena hidup belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh arti dari saya untuk Anda semua.